Selamat siang Bapak-Bapak semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya salam sehat Pak untuk kita semua ya Pak ya. Siang ini kita akan membawakan presentasi mengenai inovatif concrete reinforcement solution with Kratos synthetic fiber Pak. Presentasi akan disampaikan oleh Bapak Konrad Mayer nanti. Kemudian tak lupa kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya webinar ini terhadap ucapan terima kasih kami sampaikan pada Haki. Kemudian untuk Bapak-Bapak semuanya yang bisa meluangkan waktu untuk hadir mengikuti webinar ini. Perlu kami sampaikan bahwa pertama, apabila ada pertanyaan mengenai materi ini ataupun bagaimana respon terhadap webinar ini bisa diketik di chat ataupun disampaikan nanti setelah presentasi. Kemudian kalaupun ada yang mau disampaikan, mohon bisa dituliskan nama perusahaan ataupun sebagai pribadi ataupun sebagai perusahaan. Kemudian apabila audiens atau para peserta menginginkan sesi presentasi khusus, bisa drop pesan baik melalui WA, email yang tertera di materi ini ataupun nanti bisa drop pesan di webinar ini. Kemudian juga yang ketiga, apabila audiens ingin desain atau mock-up ataupun apapun yang berhubungan dengan follow-up dari materi ini ataupun follow-up dari Kratos Synthetic Fiber ini, bisa juga langsung di chat ataupun di email. Mungkin untuk pembuka saya sampaikan seperti itu. Kemudian untuk berikutnya, untuk webinar utamanya akan saya serahkan kepada Bapak Konrad Mayer untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak, Ibu semua. Terima kasih waktunya boleh hadir di presentasi Kratos Synthetic Fiber pada pagi hari ini. Saya akan memulai presentasi ini kira-kira memakan waktu sekitar 30-40 menit, dan berikut setelahnya kita akan adakan sesi tanya jawab. Nanti mengulang tadi yang disampaikan Bapak Supriyadi. Nanti jika ada pertanyaan atau untuk follow up, ada butuh desain komersial dan lain-lain, silahkan bisa di chat atau di email ke saya langsung ya. Saya akan mulai presentasi. Saya akan sharing screen. Baik, Pak Supriyadi, apa bisa melihat screen saya? Ya, Pak. Bisa ya? Lanjut, Pak. Oh, ya. Ya, perkenalkan saya Konrad Mayer. Saya dari Global Pro Asia. Kami sole distributor untuk produk Kratos Synthetic Fiber. Jadi posisi saya adalah Country Sales Manager di Indonesia. Jadi secara singkat, daftar isi presentasi akan mengenai ini 6 hal. Pertama, tentang Corsa dan Global Pro Asia. Kedua, pengenalan Kratos Synthetic Fiber. Ketiga, keuntungan aplikasi Kratos Synthetic Fiber. Keempat, desain. 5, metode aplikasi. Dan 6, referensi proyek yang sudah berjalan. Ya, pertama kita mulai. Yang pertama adalah tentang Corsa dan Global Pro Asia. Jadinya pertama saya memperkenalkan mengenai Sabanci Group. Jadi Sabanci Group itu adalah grupnya grup besarnya Corsa ya. Jadi Corsa itu terbagian dari Sabanci Group. Ada banyak bisnisnya. Mungkin sebagian kita kenal Carrefour. Ada juga kalau Cimsa dan Akansa itu ready mix dan concrete manufacture. Nah, kita di Corsa ini. Corsa ini jadi akan kita kenalkan pada hari ini. Ini Corsa. Corsa itu didirikan pada tahun 1973, memiliki sekitar 4.500 karyawan, fasilitas produksinya ada 11 dengan 2 Research and Development Center. Di Indonesia sendiri,
Korsa masuk Indonesia tahun 2006 melalui PT Indo Korsa Tbk dengan fasilitas produksi di Citerep. Tetapi untuk produksi saat ini di Citerep belum memproduksi kratos synthetic fiber sehingga kita masih impor langsung dari Turki. Sebagai informasi, Korsa saat ini produk utamanya ada tire cord atau kawat ban, dan satu dari tiga ban mobil Indonesia itu di dunia itu diperkuat oleh kawat dari Korsa, dan 2 dari 3 ban pesawat di dunia secara global diproduksi dari Korsa. Tahun 2021, Korsa perluas pemasarannya ke Indonesia, ke Asia. Jadi pertama di Asia adalah masuk ke Indonesia pada tahun 2021 ini, dan menunjuk PT Global Pro Asia sebagai sole distributor Kratos di Indonesia. Jadi ini lini usahanya, ada 3. Pertama adalah teknologi perkuatan ban atau tire cord ya. Jadi secara revenue nomor 1 di dunia, secara capacity nomor 2 untuk kawat ban. Baru ada juga di divisi produk komposit ya. Jadi banyak digunakan untuk pesawat terbang atau pesawat luar angkasa NASA dan lain-lain. Ini material-material advance ya. Yang terakhir adalah teknologi perkuatan konstruksi. Ya, produknya saat ini adalah Kratos synthetic fiber yang akan kita perkenalkan hari ini. Sebenarnya ada produk lain FRP, cuman kita belum masukkan ke Indonesia. Ini jejak global. Jadi Korsa ini posisi-posisi fasilitas produksi, riset and development di dunia ya. Jadi ada di 4 benua 11 fasilitas produksi. Tadi sudah saya jelaskan di depan ya, sisanya ya. Nah, ini Korsa The Reinforcer. Jadi di dunia ini Korsa mendapat julukan The Reinforcer karena memang bisnisnya adalah di bidang perkuatan. Jadi di budaya Korsa, Research and Development Center bukan saja sebuah pusat penelitian dan pengembangan, tapi sebuah bisnis unit dengan total karyawan lebih 80 orang. Jadi bisnis Research and Development Center-nya begitu besar di Korsa ini karena kita menganggap penting Research and Development untuk produk ini. Kita mulai masuk ke produknya Kratos Synthetic Fiber. Jadi ini gambarnya ada 2 macam produk, makro synthetic fiber dan mikro synthetic fiber. Kita masuk yang ke makro. Ini foto produknya, jadi yang sebelah kiri itu gambar bag-nya ya, per bag-nya itu 3 kg, yang kanan itu isi bag-nya. Jadi dalam bundle bulat itu dibungkus plastik, kalau dibongkar isinya akan seperti yang di depan bundle itu yang strip-strip. Jadi bahannya 100% polipropelen, kuat tariknya 550 MPa, titik lelenya 160 derajat Celcius, tahan karat, alkali, garam, dan asam, kemasan 3 kg per bag, dosis pemakaian 2-8 kg per meter kubik beton. Jadi dosis ini nanti tergantung desainnya, kami akan mendesain sesuai standar dan guidance yang ada di dunia. Ini TDS-nya. Kalau Bapak Ibu menginginkannya, saya bisa share nanti TDS Macro Synthetic Fiber. Ini area aplikasinya. Area aplikasinya itu yang utama adalah lantai industri dan jalan beton. Tapi banyak juga digunakan rail track beton, tunnel lining. Tunnel lining itu tunnel ya, terowongan, shotcrete, slab pot, runway, screed pavement, precast, dan struktur bangunan air. Ya, struktur bangunan air sangat ada benefitnya banyak untuk struktur bangunan air karena dia tidak akan bekarat ya. Ini prinsip kerja perkuatannya. Jadi yang dia selain bahannya kuat, dia juga memiliki emboss yang sangat mikroskopis. Jadi dia akan menempel kuat pada beton. Itu adalah prinsip perkuatan dari synthetic fiber. Ini performanya, ini berdasarkan hasil pengujian di Research and Development Center kami dan Laboratorium University. Sampai saat ini performa Kratos synthetic fiber adalah yang terbaik ya di global, karena kami rajin sering melakukan tes-tes untuk fiber-fiber dari kompetitor lain. Jadi sampai saat ini performa Kratos microfiber adalah yang terbaik.
Jadi ini berikutnya, tidak semua synthetic fiber menghasilkan performa yang sama, tergantung properti mechanical, bentuk dan ukuran fiber, ketahanan kimia fiber. Paling gampang adalah melihat dari hasil uji CE sertifikat ya. Jadi kalau barang masuk Eropa itu ada CE certification-nya. Jadi kalau untuk produk Kratos, dia disarankan dosis minimumnya 3 kg, yang untuk 54 mili, yang 48 mili 3,5 kg. Sedangkan si sertifikat untuk kompetitor itu dari range-nya 4-7 kg per meter kubik. Jadi bisa menunjukkan performa Kratos tuh 25% lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Jika kita mau menguji, kita juga bisa melakukan uji sendiri, uji bending balok dengan defleksi yang dikontrol sesuai ASTM C1609 atau EN 14651, itu CMOD ya. Ini pengujian pengujian performa di lab kami. Ini laboratorium kami di Turki, di Izmit, Turki. Kita masuk ke kelebihannya ya, Kratos Makro. Jadi ini yang ingin kita tawarkan. Pertama adalah efektif mencegah crack akibat susut plastis beton. Ya, jadi karena dia penyebarannya pada seluruh bagian beton hingga sangat efektif mengontrol retak ya. Berbeda dengan rebar atau wire mesh. Jadi berbeda dengan rebar atau wire mesh, dia kekuatannya hanya di bagian tertentu karena ada selimut beton. Efektif mengontrol retak pada setiap bagian slab, iya betul, disampaikan sebelumnya. Untuk rebar wire mesh, risiko timbul retak pada beban rencana, retak akan berkembang sampai ketemu besi, crack kontrol tidak terjadi. Dan berikutnya retak akan menimbulkan karat dan mengurangi kekuatan besi, yaitu kelemahannya wire mesh atau rebar, dia akan berkarat. Berikutnya adalah lebih hemat. Jadi ulangan dengan Kratos Makronya akan lebih hemat biaya karena dia pemakaian volumenya sangat sedikit. Misalnya sebagai contoh, jika ada 2 lapis wire mesh M6 atau M8, itu bisa digantikan 2,5 sampai 3,5 kg per meter kubik beton, hingga dari sisi pekerjaan, pelaksanaan, dan biaya akan lebih hemat ya. Jadi menghemat biaya penulangan hingga 25%, ya ini dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu menghilangkan pekerjaan pemasangan tulangan, betul, hingga pekerjaan akan lebih cepat. Harga besi yang tidak stabil itu keterpastian tinggi. Jadi saat ini harga besi, sebagai Bapak Ibu tahu, tidak stabil ya, saat ini terus menanjak, bergantung kebutuhan, demand, hingga harga ketidakpastiannya tinggi. Synthetic fiber ini harganya relatif stabil, jadi hingga kepastiannya lebih tinggi untuk digunakan pada pekerjaan Bapak Ibu. Berikutnya tidak memerlukan pompa beton, jadi ya salah satu keuntungannya bisa di direct discharge atau dituang langsung dari molen, sehingga tidak memerlukan pompa beton, jadi bisa terbayang penghematannya. Ini contoh perhitungannya. Untuk perbandingannya, wire mesh M8 2 lapis tebal 20 untuk industrial floor dengan Kratos fiber 3,5 kg. Ini harganya Bapak Ibu bukan harga penawaran ya, harga penawaran nanti komersialnya ada tersendiri. Jadi dengan perhitungan kasar ini kira-kira penghematannya sekitar 24%. Jadi ini belum termasuk dari kita mengeluarkan biaya perakitan tulangan, bar bending dan arrangement ya tulangan, dan sama biaya sewa pompa. Jadi ini hanya murni dari biaya penggantian wire mesh atau rebar dengan Kratos synthetic fiber. Jadi untuk desain nanti tergantung load sama support tanahnya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya contoh, nanti kita akan hasilnya mungkin berbeda-beda. Cuman selama ini pasti biasanya akan lebih cost efektif. Berikutnya durabilitas tinggi. Jadi karena bahan dasarnya tidak dari besi dan baja, sehingga tidak tahan terhadap korosi.
baru tahan terhadap alkali, garam, dan asam, dan tahan terhadap cuaca ekstrim. Jadi kelebihannya itu Pak ya, salah satunya yang untuk durabilitasnya juga karena kelemahannya memasang mesh adalah sering terjadi kita menemukan posisi yang salah ya, karena saat aplikasi supportnya turun karena alat lewat di atas sehingga barnya tidak sesuai dengan posisi yang diinginkan sehingga terjadi retak. Ini beberapa kali saya temukan di lapangan jika menggunakan wire mesh atau rebarnya turun ke posisi tidak semestinya atau bahkan muncul ke atas. Aplikasinya lebih cepat ya. Jadi aplikasinya karena tidak menggunakan tulangan, aplikasinya akan lebih cepat. Bisa dua cara mixingnya. Pertama adalah mixing di lapangan, kedua adalah mixing di ready mix concrete plant. Jadi secara matematika, jadi penggunaan Kato Sintetik Fiber akan mempercepat durasi pekerjaan slab hingga 50%. Jika Bapak ada pekerjaan slab selama 30 hari, kemungkinan kita bisa selesaikan dalam 14 hari menggunakan Kato Sintetik Fiber selama betonnya sanggup supply ya. Sanggup supply, kita bisa mengerjakan terus slabnya. Berikutnya adalah lebih aman karena tidak ada pekerjaan pengangkatan, pemotongan, dan pembengkokan tulangan. Ya, jadi safety, secara safety menggunakan Kato Fiber ini akan lebih baik ya safety-nya, karena tidak ada pekerjaan cutting, bending, sama lifting tulangan. Nah, jadi aplikasi lebih cepat juga ini mengulang nih, bisa direct discharge atau dengan pompa. Jadi Kato Sintetik Fiber ini sangat bisa dipompa karena dia fleksibel, sangat fleksibel, jadi tidak akan beresiko merusak peralatan pompa ya, karena banyak saat ini subkon pompa tidak mau mengerjakan fiber konkret karena menurut mereka akan merusak peralatan pompa. Ini salah satu proyek kami bulan Mei di Citerep ya, untuk pekerjaan heavy duty slab. Jadi kelebihannya adalah tidak beresiko merusak peralatan pompa. Cuma memang kita perlu men-setting slam betonnya ya supaya bisa dipompa dengan lancar. Logistik lebih murah dan mudah ya, karena pemakaiannya sedikit dan kita bisa bilang penggunaan Kato Sintetik Fiber ini akan hemat biaya logistik dan atau pengirimannya, terutama ke daerah terpencil. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau mengirim ke daerah terpencil daripada mengirim wire mesh atau besi, lebih baik mengirim synthetic fiber. Karena perbandingannya itu secara kasar, satu kontainer Katos makro itu setara dengan 5 kontainer wire mesh ya. Jadi 1:5. Jadi kalau Bapak Ibu kirim ke pelosok itu 5 kontainer wire mesh, dengan Katos Synthetic Fiber hanya butuh 1 kontainer saja sudah cukup. Jadi itu kelebihan lainnya. Ini lebih aman terhadap alat-alat yang mengandalkan sinyal magnetik ya. Contohnya adalah fully robotic IGV, semi robotic VNA truck, sama cutlass toll gate. Jadi kalau cutlass toll gate ini yang akan dilakukan di Indonesia saat ini ya. Jadi tanpa kartu, tinggal lewat saja. Kalau di Turki sudah menggunakan cutlass toll gate, hampir semua pintu tol. Jadi sepanjang toll gate-nya itu mereka menggunakan synthetic fiber. Jadi untuk tidak mengganggu sinyal dari peralatan mereka. Juga begitu dengan VNA truck, itu mengandalkan sinyal magnetik yang ditanam di lantai. Dengan Kato Synthetic Fiber tidak akan mengganggu sinyal. Begitu juga dengan fully robotic, contohnya AGV ya, yang lagi tren saat ini. Jadi ini sangat cocok digunakan dengan Kato Synthetic Fiber. Lebih aman, lebih ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan ini ya benar, karena secara emisi karbon penggunaan Kato Synthetic Fiber akan 40% sampai 70% lebih rendah emisi karbonnya dibandingkan aplikasi tulangan baja. Ya ini kita sudah ada Environmental Product Declaration ini dari APD, bisa dicek di website APD itu apa. Jadi secara di dalam deklarasi disebutkan emisi karbon kita di compare dengan tulangan baja 40% sampai 70% lebih rendah.
Berikutnya dalam aplikasi tidak menambah pemakaian semen, jadi aplikasinya sama saja Bapak Ibu, tidak menambah pemakaian semen, karena kalau penambahan pemakaian semen akan mengurangi emisi menambah emisi karbon maksudnya. Jadi aplikasinya tidak menambah pemakaian semen. Berikutnya adalah kemudahan aplikasi mengurangi pemakaian energi. Ya, jadi karena aplikasinya lebih gampang, jadi akan mengurangi pemakaian energi. Contohnya tidak memerlukan pompa, alat lifting, alat cutting, bending. Jadi sangat mengurangi pemakaian energi. Jadi kalau Bapak Ibu ada proyek yang proyek green certificate, itu sangat cocok untuk slab-nya, misalnya rooftop-nya sebagian dikombinasikan dengan fiber atau outdoor pavement-nya. Jadi akan menambah nilai green terus konstruksi Bapak Ibu ya. Jadi ini secara saya rangkum keseluruhan kelebihan tadi Kratos Sintetik Fiber adalah waktunya 30% sampai 50% lebih cepat, biaya dibandingkan penulangan dia akan 5-25% lebih hemat. Jadi biaya ini tergantung dari desain masing-masing ya. Nanti kita akan bandingkan. Durabilitas dia kuat dan menyerap energi. Green, emisi karbon 40% minimum lebih rendah dibandingkan penggunaan aplikasi besi atau baja. Berikutnya adalah kontrol letak. Dia efektif mengontrol letak pada setiap bagian beton, ya. Tahan lama, 100% tahan terhadap korosi. Ya, jika besi begitu ada retak, dia akan mulai korosi. Korosi akan menjalar seperti kanker, akhirnya akan merusak konstruksi. Berikutnya adalah yang terakhir adalah keamanan magnetik, tidak mengganggu sinyal magnetik. Jadi ini saya rangkum tadi kelebihan-kelebihan yang kami tawarkan dengan Kratos Macrofiber. Desain. Jadi prinsip dasar desainnya secara umum adalah seperti yang kami desain, momen desain sama momen resistensnya, yang momen desain momen yang terjadi harus lebih kecil dari momen kapasitas dari slab, sama gaya geser juga kami desain. Jadi gaya geser yang terjadi sesuai dari akibat load harus lebih kecil dari kapasitas dari slab atau struktur ya. Kami juga mendesain berdasarkan SLS ya, tadi ULS, sekarang yang SLS. Jadi untuk crack control, jadi bagaimana nanti di desain kami akan masukkan bagaimana supaya mencegah retak beraturan. Baru investasi awal yang rendah, maksudnya desainnya dosis yang optimum ya untuk slabnya, baru tidak butuh perawatan khusus, sama mengurangi resiko konstruksi yang mungkin muncul. Jadi secara SLS intinya adalah crack control ya, bagaimana mencegah terjadinya, bagaimana mengontrol crack supaya tidak merusak surface secara visual ya. Jadi ini desain standarnya begitu banyak, kok di luar negeri begitu banyak standar-standar dan guidance untuk mendesain synthetic fiber. Sayangnya di Indonesia kita belum ada standar code-nya. Jadi yang sering kita gunakan, yang Kratos atau Corsa saat ini gunakan adalah TR34, itu standarnya dari Inggris ya. Jadi itu yang kita gunakan, ditambah juga ICI. Jadi ada pendukungnya dari ICI untuk standar desainnya. Jadi penggunaan Kratos synthetic fiber ini Halo Pak, suaranya hilang Pak. Hilang? Nah, udah ada. Oh ya, baik, maaf ya. Jadi di Indonesia sendiri, PU sudah memiliki pedoman pelaksanaan beton betulang dengan serat. Jadi ini PU tahun 2017 sudah mengenai pedoman, cuman saya lihat belum banyak proyeknya ya dengan serat polimer atau sintetis. Jadi PU sendiri sudah melakukan pengujian untuk
untuk sintetis fiber ini. Jadi ini metode pengujiannya. Jadi kalau pengujiannya ada dua macam. Jadi kalau sintetis fiber ini pengujiannya berdasarkan parameter desainnya diambil berdasarkan hasil uji empiris, Pak ya, Bapak Ibu. Jadi ada dua macam tes yang dilakukan, ASTM C1609. Jadi diambil datanya untuk dosis sesuai dosisnya, kuat beton dan dosis, jadi dites menggunakan tes balok ya, balok. Ada juga namanya EN14651, jadi ini CMOD, jadi diukur defleksinya juga, jadi gaya dan defleksi diukur, nanti hasil itu dipakai sebagai dasar desainnya. Jadi ini standar dua pengujian ini dipakai untuk parameter desain dari synthetic fiber. Ini desain datasheet yang kita butuhkan untuk mendesain. Yang pertama adalah kelas beton, kedua tebal slab. Kalau tebal slab Bapak Ibu sudah punya atau sudah ada yang diinginkan, bisa sampaikan ke kami atau kami desainkan sekalian yang paling optimum. Baru modulus tanah dasar bisa kita harapkan sih modulus K ya, modulus. Tapi untuk jalan CBR silahkan boleh. Yang berikutnya adalah beban rencana. Jadi beban rencananya itu bisa beban forklift, truk atau trailer, UDL atau line load, dan point load. Point load itu ya misalnya racking. Jadi kita akan dari data tersebut kita akan melakukan desain. Ini output desainnya. Yang pertama adalah nanti muncul tebal slab, mutu beton, sama dosis kratos makro yang digunakan. Jadi ini adalah foto dari desain kami ya. Ada sekitar belasan halaman nanti hasil desainnya sama rekomendasi pelaksanaannya. Jadi metode aplikasinya sangat gampang, bisa dua macam. Pertama adalah mixing onsite. Pertama masukkan kratos makro ke dalam mobil mixer sesuai dosis. Kemasan tidak perlu dibuka Bapak Ibu karena akan larut dalam air ya. Jadi kemasannya nih water soluble, tinggal masukkan saja. Kemasannya nanti ada videonya. Baru putar mixer dengan kecepatan maksimum sekitar 12 rpm selama 7-10 menit, dan beton fiber siap dituangkan. Bisa juga mixing di batching pan, sama masukkan kratos mikro ke dalam conveyor agregat ya atau pasir. Kemasan juga tidak perlu dibuka. Baru setelah tiba di site, putar mixer kembali dengan kecepatan maksimum selama 5 menit. Beton fiber siap dituangkan. Jadi sangat praktis ya, karena tidak perlu membuka bagnya, tinggal dimasukkan saja ke dalam beton. Ini distribusi homogen, ini jika sudah tercampur. Jadi ini fotonya adalah distribusi homogen, yang sebelah kanan bawah itu masuk ke cutnya pompa ya. Ini penuangan bisa direct discharge ataupun melalui pompa atau di shotcrete. Jadi penuangannya bisa direct discharge di pompa atau shotcrete. Shotcrete aplikasi lain ya, tunnel untuk lereng atau tebing. Jadi penuangannya bisa tiga macam ini. Peralatannya untuk leveling juga bisa menggunakan manual atau trusscrete atau menggunakan lasercrete yang lebih canggih ya, lasercrete. Jadi semua metode aplikasi bisa digunakan. Finishingnya standar Bapak Ibu, tidak ada yang berbeda dengan penulangan biasa. Jadi menggunakan finisher ya biasa ya. Lebih baik red on trowel untuk menekan fiber masuknya. Bisa juga untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya jalan menggunakan hand trowel, tidak masalah. Ini adalah contoh permukaannya. Jadi permukaannya mulus sama seperti konvensional. Tidak ada, mungkin akan muncul fiber yang di permukaan, cuman praktisnya di luar negeri jika ada fiber yang muncul sangat gampang, tinggal dibakar dengan torch dengan torch yang untuk masak itu, dia fibernya akan hilang, akan bersih. Jadi untuk menghilangkan fiber di surface jika ada muncul tinggal dibakar saja Bapak Ibu.
Ini permukaannya bisa Bapak Ibu lihat hampir tidak ada bedanya dengan dengan konvensional. Saya akan menunjukkan video aplikasi, mudahan lancar ya videonya ya. Baik Bapak Ibu, itu video singkat mengenai aplikasi. Bapak Ibu juga bisa lihat beberapa video Kratos di YouTube ya, sudah ada di YouTube. Sekarang kita masuk produk berikutnya, solusi Kratos Mikro ya. Jadi ini fungsinya beda lagi dengan yang makro tadi. Jadi ini barangnya, jadi yang kiri itu bagnya per 600 gram Bapak Ibu. Yang kanan adalah jika dibuka bagnya, ya, isinya serat halus panjang 12 mili. Jadi dia bahannya 100% poliamid 6.6, jadi berbeda dengan yang ada di pasaran saat ini. Di pasaran saat ini microfiber itu kebanyakan dari polipropilen sama dengan yang Kratos makro. Jadi kita mempunyai bahan poliamid 6.6, kuat tariknya lebih tinggi dari yang polipropilen. Jadi 900 MPa. Jika kita lihat microfiber yang polipropilen, kuat tariknya sekitar 300 sampai 450 MPa. Jadi kuat tarik microfiber kita ini 900 MPa, titik lelehnya juga lebih tinggi. Biasanya yang polipropilen 160 derajat, ini 260 derajat Celcius. Kemasannya 600 kg per bag. Dosis pemakaiannya sudah pasti Bapak Ibu 600 gram per meter kubik beton. Jadi pemakaian optimumnya, dosis optimumnya adalah 600 gram per meter kubik beton. Jadi tidak perlu menggunakan desain. Kalau Bapak Ibu ada proyek yang resiko retak susut plastisnya tinggi, misalnya di open area, angin atau panas, itu kita sarankan menggunakan Kratos microfiber ini. Jadi ini sama. Bisa mengulang saja. Jadi pertama adalah mencegah retak susut plastis fungsinya yang mungkin terjadi permukaan beton. Kedua adalah menjaga visual beton dengan mengurangi retak permukaan. Jadi ini Kratos Mikro ini untuk menjaga visual permukaan supaya tidak ada retak susut plastis atau retak rambut, sehingga memperpanjang masa layanan beton dengan perlindungan terhadap air yang masuk ke retakan, cuaca ekstrim, dan kondisi jangka panjang yang merugikan lainnya. Jadi ya betul ini. Jadi dengan dia mencegah retak, dia akan mencegah air masuk ke dalam beton ya. Jadi diulang, Kratos Mikro terbuat dari poliamid 6.6, memiliki ketahanan fatigue dan tensile strength yang sangat tinggi dibandingkan microfiber sejenis lainnya, khususnya berbahan polipropilen. Ya,
Jadi kita bisa lihat perbandingan, jadi polyamid dan polypropylen. Berat jenisnya, polyamid itu lebih tinggi 1,14, polypropylen itu 0,91, kuat tariknya 900 MPa, polypropylen itu 550 sampai 700 MPa, itu polypropylen ya, bahannya polypropylen. Titik lelehnya yang polyamid 260 derajat, yang polypropylen 160 derajat, itu titik lelehnya. Jadi secara spesifikasi kratos mikro kita ini adalah ya, sangat baik ya dibandingkan yang berbahan polypropylen. Jadi di dunia hanya kratos mikro yang menggunakan bahan polyamid 6.6. Ini TDS-nya sama, saya akan bisa sharing juga nanti jika memang diminta. Ini hasil tes performanya ya Bapak Ibu. Jadi ini pengujian di Aachen University Germany. Jadi dengan 600 gram per meter kubik beton, kratos mikro 12 mm akan mencegah terjadinya plastik shrinkage hingga 98,3% dan mengontrol lebar retak maksimum hingga 95% dibandingkan dengan beton normal. Jadi jika dibandingkan beton tanpa perkuatan microfiber, retaknya akan berkurang 98,3%. Dan lebar retak maksimumnya berkurang 95%. Jadi ini pengujiannya dilakukan di Aachen University Jerman. Di Indonesia belum bisa karena di pengujiannya sangat-sangat spesifik. Dia menggunakan terowongan angin. Jadi beton habis dicor, dimasukkan terowongan angin di selama berapa jam dia dikasih angin yang kencang, baru diukur, diuji di hasil berapa retakannya. Jadi hasilnya ini jadi menunjukkan dengan dalam pengujian ini penambahan microfiber sangat-sangat akan mengurangi resiko retak susut plastis ya sampai 98,3%. Jadi hampir bisa dibilang bisa mengeliminasi retak susut plastis pada betonnya. Ada juga pengujian dari Bogiziki University, saya tidak sampaikan di sini. Jadi mengukur perubahan panjang dari spesimen. Jadi dengan 550 gram kratos makro ini, dia akan mengurangi susut beton sebanyak 16%. Dibandingkan dengan 600 gram yang berbahan polypropylen, dia hanya mengurangi susut beton, pengurubahan panjang susut beton sebanyak 6%. Jadi penambahan polyamid 6.6 ini sangat efektif untuk mengurangi susut betonnya, hingga dia bisa mengurangi susut beton sebanyak 16%. Yang tadinya misalnya untuk panel 30x30, dia mungkin berkurangnya 2 cm, dengan ditambah kratos mikro, dia akan berkurangnya mungkin sekitar 1,5 sampai 1,8 cm ya, harus dihitung. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu, dia mengurangi pengurangan panjang spesimen beton. Jadi dia mengurangi susut sebanyak 16% dengan polyamid ini. Ini fotonya, jadi kalau sudah dicampur, dia akan halus-halus di dalam beton. Jadi ini kombinasi makro dan mikro. Jadi untuk performa terbaik, kami sarankan penggunaan makro dan mikro. Jadi jika kratos makro itu untuk menggantikan besi, dia akan menghemat. Dengan mikro emang ada biaya, merupakan biaya tambahan ya, karena bukan struktural. Tapi dengan kombinasi ini kita harapkan mendapatkan hasil yang terbaik dengan biaya yang mungkin hampir sama dengan konvensional, atau mungkin masih murah atau tidak, kita harus hitung. Jadi kita sarankan menggunakan kombinasi kratos mikro untuk perkuatan struktural dan microfiber untuk mencegah terjadinya resak susut plastis ya pada permukaan. Jadi performa terbaik tercapai dengan memberikan kekuatan struktural dengan kratos makrofiber dan pelindungan retak permukaan dengan kratos microfiber. Penggunaan kratos makro dan kratos mikro pada proyek superstructure and infrastruktur akan meningkatkan kapasitas dukung beban, iya, kratos makro, efektif mengontrol retak beton dalam beban rencana, iya, jadi dalam beban rencana dia akan efektif mengontrol retak beton jangka panjang, meningkatkan masa layanan beton, mengurangi pekerjaan perawatan beton, dan meningkatkan keamanan. Ratio diulang ya, saya ulang, jadi karena tidak ada pekerjaan cutting, bending, dan lifting besi.
Jadi berikutnya saya masuk ke referensi proyek. Jadi karena kita baru masuk di bulan Maret ini 2021, emang referensi proyek Indonesia belum banyak. Tapi kalau untuk mock-up atau proyek-proyek kecil kita ada, cuma saya tidak masukkan. Saya masukkan yang besar saja. Ini pertama adalah bulan Mei kemarin di Indosmen. Untuk parking bay-nya ini beban berat, Bapak Ibu tahu truk semen itu berat sekali bebannya. Jadi ini parking bay-nya. Sudah selesai pekerjaannya bulan Mei kemarin. Berikutnya adalah di Turki, ini Aselsan ya, pabrik senjata di Konya. Ini 35.000 meter persegi, memakai microfiber juga. Ini PNG, 30.000 meter persegi di Istanbul. Ini di Kalyon, ini proyek-proyek tahun 2020 ya, Bu, Bapak Ibu. Jadi di Kalyon, di Ankara, ini 220.000 meter persegi, ini pabrik solar panel, sangat besar. Ini di pabrik apa namanya UAV drone di Istanbul 120.000 meter persegi. Ini pabrik otomotif di Istanbul juga 40.000 meter persegi. Ini untuk apa industrial floor juga. Ini factory project Yilmaz Kimia di Istanbul 20.000 meter persegi. Ini cotton Istanbul 120.000 meter persegi, jadi semuanya di Turki, nanti ada yang Amerika Selatan juga. Ini factory project Istanbul 40.000 meter persegi. Ini Istanbul juga Kanca El Artillery 20.000 meter persegi. Ini saya sebutkan tadi, ini pintu tol ya di Istanbul juga 50.000 meter persegi. Ini project rail di Turki ini 100 km menggunakan makro dan microfiber. Jadi rack trail konkret, rack track slab. Ini juga di Samsun di Turki juga 16 km. Ini di Samsun juga 14 km. Ini di Istanbul 55 km. Ini pekerjaan di Amerika Selatan. Jadi selain di Turki, di Eropa dan Amerika, kita juga ada kerjaan di Amerika Selatan. Ini di mana nih? Di Amerika Selatan ya, AMX. Ini KSM Logistics Center. Ini Rainer DC. Ini Katarina Airport. Jadi ini untuk airport ya, runway-nya di Katarina Airport. Ini precast di Brazil. Jadi kayak pasat-pasat. Ini Asia Port. Ini port juga. Ini untuk pekerjaan beton skrit. Jadi beton skrit itu adalah untuk leveling. Jadi slab di atas betonnya, di atas beton struktur untuk leveling. Jadi biasanya sih strukturnya lebih tipis, sekitar 8 sampai 10 cm untuk leveling. Jadi menggunakan kita sebutnya beton skrit dengan microfiber juga. Ini beton skrit. Ini tadi yang di video ini beton skrit juga ini. Jadi di atas slab struktur. Kita bikin slab baru. Ini juga beton skrit. Nah, Bapak Ibu, jadi demikian presentasi yang bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ada butuh informasi lebih lanjut, presentasi ke Bapak Ibu langsung ke kantor atau Zoom ya, bisa juga online. Atau desain dan komersial bisa hubungi saya, bisa dicatat ini Bapak Ibu, PT Global Pro-Asia. Email saya konrad.meyer@globalproasia.com, HP saya 0811189105. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ya seperti ya kita bisa 40 menit lebih dikit kita presentasi sesuai jadwal. Jadi ini kantor kami di Plaza Office Tower, lantai 41 Jakarta. Ini nomor telepon dan fax kami sama email general untuk Global Pro Asia. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Untuk berikutnya kami serahkan ke Bapak Supri untuk memandu tanya jawab. Silakan Bapak Supri. Ya, terima kasih Pak Konrad Meyer atas paparannya. Mudah-mudahan setidaknya sudah memberikan gambaran mengenai penggunaan Kratos fiber sintetik untuk di perkuatan konstruksi.
Jadi untuk yang raise hand mungkin sebentar saya coba rangkum sebentar, ada dari question and answer yang saya rangkum. Jadi Bapak Ya. Konrad, ada beberapa pertanyaan setidaknya yang saya rangkum seperti ini. Pertama, bahwa apakah Kratos bisa digunakan untuk fondasi raf dan bagaimana penggunaannya. Jadi intinya pertanyaannya ini masih kurang mereka membutuhkan evidence apakah benar Kratos synthetic fiber ini bisa menggantikan secara keseluruhan dari tulangan yang ada atau menggantikan dengan sebagian. Itu yang itu. Kemudian yang kedua adalah apakah ada perbandingan yang digunakan, apakah hasil dari lab yang bisa menunjukkan bahwa penggunaan Kratos dengan penggunaan tulangan itu bisa jadi substitusi gitu. Itu intinya di situ. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang satu lagi, dua itu mengenai, ada pertanyaan durability mengenai menyerap energi, apa maksudnya? Ini saya juga belum bisa saya jawab di answer. Dan yang ketiga adalah apakah bahan dasar, karena tadi saya lihat di TDS-nya belum ada material chemical-nya Pak Konrad. Jadi mungkin perlu disampaikan apakah Kratos ini mengandung bahan berbahaya, karena ini kan bentuknya polipropilen, apakah ada efek terhadap lingkungan baik dari pengguna maupun terhadap lingkungan. Mungkin Pak setelah Supri, itu saya akan satu-satu mungkin Pak Supri ya dipandu. Ya, silakan. Jadi ada 3 itu saja Pak. Jadi mungkin coba di itu. Jadi intinya nanti baru saya persilahkan untuk yang raise hand ini Pak. Ya, pertama ya. Jadi pertama pondasi raf. Pondasi raf ya. Jadi untuk pondasi raf memungkinkan Bapak Ibu cuman harus dikombinasikan dengan mesh ya atau rebar ya. Jadi memungkinkan kita harus desain Bapak Ibu ya. Nanti kita butuh parameter beban sama tanah, nanti tim desain kami akan mendesain. Jadi memungkinkan untuk menggunakan raf dibungkus pada raf foundation, karena emang banyak juga pekerjaan raf foundation dicampur dengan fiber. Mungkin akan mengurangi tebalnya atau mengurangi besinya, cuman tidak bisa keseluruhan menggunakan fiber karena dibutuhkan panjang penyaluran untuk baru fiber ini sifatnya dia pendek-pendek, elongasinya jadi pendek Bapak Ibu. Jadi dia dia akan kelihatan getas ya. Jadi begitu terjadi overload dia langsung akan gagal. Jadi itu fiber, jadi harus dikombinasi untuk struktural, misalnya raf foundation harus dikombinasikan dengan tulangan konvensional, jadi tidak bisa full fiber. Berikutnya Pak Supri yang mengenai ductility ya. Durability menyerap energi ya maksudnya. Ya, jadi maksudnya durability Pak Stanley. Durability itu maksudnya dia akan menambah kapasitas beban ya dari durability konkretnya, jadi ketangguhan konkretnya. Sama baru dengan tambahan fiber dia ada perkuatan sampai di permukaannya, jadi durability-nya untuk menahan impact juga sangat bagus. Jadi kita ada di TDS yang fiber 54 itu ada TDS makrofiber Kratos PP54, dia disebutkan di situ penyerapan energinya. Jadi kalau yang di PP yang saya tunjukkan tadi PP48 tidak disebutkan, tapi yang PP54 disebutkan. Jadi ada penggunaan Kratos makro, dia akan menyerap energi, bisa menahan energi berapa dalam joule ya. Jadi maksudnya dia akan menambah kapasitas dan dukung dari slab dengan penambahan Kratos makro ini. Jadi karena ini adalah reinforcement ya, Kratos makro itu reinforcement struktural, jadi dia akan menambah ketahanan daya dukung terhadap bebannya. Itu maksudnya menyerap energi, Pak Stanley ya. Berikutnya ini Pak, mengenai penggunaan di slab tadi, itu apakah jawabannya hampir sama? Enggak, itu kalau umpamanya untuk menggunakan dalam penggunaan slab beton, Pak, slab beton gitu loh. Yang nomor 2 nih ya, Pak Muhammad Fadoli ya. Iya. Ya. Jadi Kratos synthetic fiber yang makro ya, Bapak, bisa menggantikan wire mesh ya. Jadi dia bisa menggantikan wire mesh
full atau sebagian. Tapi kalau untuk slab on ground, dia akan bisa menggantikan wire mesh seluruhnya ke slab on ground-nya. Kalau untuk slab on pel, dia harus dikombinasikan dengan tulangan konvensional ya. Jadi kalau Jadi untuk apa yang membuat Kratos yakin bahwa synthetic fiber dapat menggantikan wire mesh? Slab on pel harus dikombinasikan gitu Pak ya? Ya betul, harus dikombinasikan. Yang berikutnya apa yang membuat Kratos yakin bahwa synthetic fiber tersebut dapat menggantikan wire mesh? Jadi hasil pengujian Bapak Ibu. Jadi kalau di luar negeri, bukan di luar negeri, di Indonesia sendiri ada kayak ITB dia sanggup melakukan pengujian ASTM C1609. Tapi yang EN saya rasa 14651 tidak bisa di ITB. Jadi dari hasil pengujian itu nanti didapatkan parameter Bapak Ibu. Jadi didapatkan parameter namanya RE03. Jadi empiris ya. Nanti dari parameter itu dipakai untuk desain sesuai code-code yang ada. Jadi desainnya ini memang berbeda dengan penulangan penulangan konvensional. Kalau kita penulangan konvensional kan dimasukkan gaya apa tuh bajanya menahan berapa ya, menahan tarik berapa. Kalau ini fiber berdasarkan empiris, berdasarkan uji coba, diambil datanya misalnya 2,5 kg dengan beton K300, 2,5 kg dengan K350, itu semua kita ada datanya, namanya RE03, nanti dimasukkan ke rumus desain. Jadi itulah yang dipakai sebagai dasar desain. Jadi kita yakin kata synthetic fiber bisa dipakai menggantikan wire mesh karena sudah beberapa proyek kita kerjakan dan proyeknya besar-besar sampai Bapak Ibu tadi lihat sampai 220.000 meter persegi. Dan synthetic fiber ini bukan teknologi baru, sebenarnya sudah lama juga, sudah lebih dari 30 tahun juga. Jadi kita yakin kata synthetic fiber dapat dipakai menggantikan wire mesh. Berikutnya. Berikutnya ini Pak, mungkin ini terkait dengan desain tadi ya. Jadi ini agak nyenggol sedikit, mungkin Bapak-bapak juga bisa ini aware terhadap ini. Karena kan ini sepertinya kan berhubungan dengan desain spesial untuk proyek tertentu ya. Jadi apabila mereka tidak yakin mengenai penggunaan itu kan mereka akan meminta desain gitu Pak ya. Apakah ada batasan khusus mengenai berapa sih yang akan didesainkan ataukah memang harus penggunaan banyak yang bisa atau tidak digunakan? Baik. Ya, jadi kalau mungkin seperti itu. Ya, baik. Jadi disampaikan kalau Kratos microfiber ini bisa dipakai untuk menggantikan tulangan semua proyek slab on ground atau slab on pile ya. Tapi terutama untuk yang full fiber kita slab on ground ya Bu ya, full fiber. Jadi tebal berapapun, gaya berapapun dengan soil support tertentu kita bisa desainkan, jadi tidak ada batasan. Jadi yang penting untuk slab on ground itu kan tanahnya Bapak Ibu ya, tanahnya harus jelas modulus K-nya atau CBR-nya, lebih baik modulus K lebih pasti, karena kan kalau untuk kita namanya flat test, kalau modulus K itu kan flat test, ada flat test itu dia platnya besar, dia sekitar 50 cm dibandingkan dengan CBR yang platnya kecil. Jadi lebih mewakili hasil uji tanah. Tapi kalau Bapak Ibu punya hanya data CBR, kita bisa juga, atau jika tidak punya data keduanya hanya menyebutkan compacted, well compacted atau compacted biasa, dipadatkan biasa, dipadatkan sangat baik, kita juga bisa mengira-ngira K-nya, karena kita sudah ada panduannya nilai modulus K-nya. Ya. Ya, berikutnya Pak, ini mengenai Muhammad Rizal ya. Ya, enggak, yang dari Pak Alfi Syahriana ini, apakah udah ada pengujian mengenai umur ini ya? Durabilitas beton terhadap umur. Jadi begini, Pak Alfi, untuk masa layarnya, jadi Kratos ini bahannya polipropilen, tidak bekarat. Jadi Bapak tahu sendiri, polipropilen itu kayak plastik lah Bapak Ibu, tapi mutu tinggi. Jadi dia masa layarnya sepanjang beton itu berada, dia akan terus memperkuat beton tersebut. Jadi tidak ada umurnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau 50 tahun, saya yakin masih bisa 50 tahun. Nah, tapi emang synthetic fiber ini kan memang
belum lama, baru 30 tahunan teman, saya yakin 50 tahun sanggup. Tapi kalau teknologi fiber sebenarnya sudah banyak sejak zaman Romawi juga sudah digunakan, cuman menggunakan rambut kuda ya Bapak Ibu. Bapak tahu jembatan di Italia itu yang melengkung itu menggunakan teknologi fiber, cuman dari rambut kuda, atau di Belanda juga ada bendungan dia menggunakan serat juga, cuman serat yang dari alam ya. Jadi teknologi serat ini sebenarnya sudah lama, tapi yang sintetis ini baru 30 tahunan. Jadi kalau 50 tahun saya yakin Bapak Ibu dengan sintetis fiber umurnya lebih dari 50 tahun. Jadi kalau pemeliharaan khususnya tidak ada, pemeliharaan khususnya jadi habis aplikasi sudah bisa digunakan. Saya rasa mungkin kalau untuk konstruksi slab dia lebih ke aus ya, ke betonnya ya. Ke betonnya selama 50 tahun beton itu aus enggak? Saya lebih ke situnya. Jadi kalau untuk fibernya sendiri dia tidak ada umurnya Bapak Ibu ya. Oke, Pak, jadi secara performance itu bahwa selama betonnya masih eksis, maka fibernya juga tetap masih memperkuat beton itu. Kemudian ada pertanyaan ini Pak yang terkait tadi yang mengenai bahan kimia tadi belum disebutkan ya. Bahan kimia, kita ada apa ya, SDS ya sebutnya. Saya bisa share juga. Jadi tidak ada hal khusus, tidak membahayakan dengan Kratos synthetic fiber ini. Jadi saya bisa sharing. Jadi tidak ada bahan khusus yang membahayakan ya untuk kesehatan atau kesehatan manusia apa lingkungan. Jadi bahannya tidak ada yang khusus, tidak ada yang berbahaya. Itu Bapak Supri. Nanti bisa kita sharing juga. Ya, tadi malah SDS-nya belum di-share, tadi mungkin bisa disambungkan nanti ketika dibagi materinya tadi Pak ya nanti ya. Ya, nanti kita sampaikan di pembagian materi kita sampaikan TDS sama SDS juga nanti. Ya, kemudian yang terkait kimia juga ini, apakah microfiber ini bisa di-combine dengan silica film atau fly ash jenisnya ini? Seperti itu? Iya, microfiber dikombinasikan dengan material penyusun beton tidak masalah Bapak Ibu ya, aditif dengan mikrosilika itu bisa, tidak akan mengurangi efektivitasnya. Jadi sangat bisa. Dengan fly ash juga bisa, tapi kalau fly ash dia lebih ke settingnya agak lama ya, dibandingkan beton normal ya. Ya, oke Pak. Satu lagi nih Pak, ini dari Pak Taufik, untuk apakah ada performa terhadap kebakaran Pak, gimana? Ada nggak ini ya? Performa terhadap kebakaran, jadi dia titik lelehnya itu 160 derajat, jadi dia jika terjadi kebakaran, betonnya akan panas, dia tidak akan mengembang ya. Bapak Ibu yang di dalam ya, kalau yang di luar dia mungkin akan meleleh, tapi yang di dalam dia selama suhunya betonnya tidak 160 derajat dia tidak akan rusak. Kalau besi kan kalau dia kebakar panas mungkin akan mengembang, dia akan mendorong beton dan pecah. Tapi kalau dengan fiber ini dia selama suhu betonnya di bawah 160 derajat dia aman ya digunakan. Kalau microfiber tadi 260 derajat. Derajat. Tapi kalau namanya api, ini satu lagi terlewat ini Pak dari ya, yang kayaknya Pak Rizal ya, Pak Supri ya. Ya, sama ini Pak, yang dari Pak Juliet ini Pak. Ini apakah bisa digunakan dalam flexible pavement aspal? Dalam flexible aspal tidak bisa Bapak untuk digunakan dalam aspal. Jadi untuk perkuatan fleksibel pavement tidak bisa, ini hanya untuk rigid ya, jadi tidak bisa untuk fleksibel, untuk rigid saja. Iya. Kalau untuk fleksibel ada sih bahannya, cuman kita nggak produksi ya Bapak Ibu. Ada untuk fleksibel ada bahan perkuatannya juga, cuman kita nggak produksi itu. Ya. Mungkin saya coba baca lagi range di pertanyaan-pertanyaan. Mungkin yang dari mau bertanya langsung nih Ibu Margarita Agus mungkin bisa menyampaikan. Ya, itu ada yang raise hand, Pak Supri. Ya, ini Ibu Margarita ini. Halo? Mau langsung ngomong langsung, Pak?
Ya, silakan Pak. Oke. Oh, Ya. Pak Bambang dulu mungkin. Saya kasih. Pak Bambang, oke. Ya, silakan Pak Bambang. Bentar, Pak. Mohon di-unmute. Oh ya, Oh ya, silakan Pak. Oke, untuk Pak Bambang sudah bisa Pak? Tidak bisa juga. Nah, sudah. halo, halo. Halo. Sudah Pak. Ya, Ya, sampun silakan Pak. Pak Bambang. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak, sudah dengar Pak. Ya Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Tadi Ya. saya Ya, lihat. mohon maaf Pak Bambang, dari mana Pak? Dari UNESA Pak. Saya Oh, mahasiswa. Kebetulan mahasiswa. Oh, dari Indonesia Pak. Oh, baik. Baik Pak. Baik. Mahasiswa. Siap, baik Pak. Saya sedang mengadakan pengujian atau memakai aplikasi steel fiber kebetulan Pak. Steel Iya, fiber Pak. untuk kolom. Kolom ya. Untuk kolom. Ternyata memang hasilnya duktilitasnya meningkat. Iya, Pak. Nah, terus kemudian saya coba lagi tegangan-regangan. Tegangan-regangan untuk kolom pendek, ternyata memang cukup bagus juga peningkatannya. Begitu. Ya. Termasuk terkait dengan uji siklik. Nah, pertanyaannya untuk saya, untuk yang fiber Bapak ini memang direkomendasikan untuk kolom atau hanya slab saja, Bapak? Baik, Bapak. Jadi, kalau untuk penggunaan struktural kolom balok, fiber itu emang tidak direkomendasikan. Jadi standarnya pun Pak di dunia tidak direkomendasikan untuk digunakan di struktural Pak ya, untuk full fiber ya. Dia akan menambah kekuatan, memang kekuatan kapasitas. Cuman dia getas Pak. Dia kekuatannya getas karena dia elongasinya kan barang kan pendek-pendek Pak. Elongasinya pendek. Jadi begitu terjadi kegagalan dia akan mendadak, sehingga dengan synthetic fiber pun akan menambah kapasitas Pak. Jadi dengan kita kan melakukan pengujian balok juga Pak tadi. Bapak mungkin punya standar pengujian balok ASTM C1609 atau EN Pak ya, diukur frekuensi juga. Ya, penggunaan synthetic fiber juga akan menambah kapasitasnya Pak. Cuman memang aplikasinya untuk kolom itu emang tidak disarankan ya Bapak. Kecuali Bapak gunakan dengan dikombinasikan dengan tulangan dan mungkin akan mengurangi dimensi itu Pak, dimensi kolomnya ya, karena kan kapasitas tariknya dari kolom itu betonnya bertambah Pak. Mungkin itu Pak untuk aplikasi yang Bapak maksud tadi bisa saya sampaikan. Ya Pak, nanti barangkali saya coba Pak dalam hal ini bisa nggak kira-kira saya memakai ini Pak? Memakai fiber ini, karena kebetulan saya juga akan segera menguji lagi dengan confinement Pak. Justru dengan adanya confinement bagus gitu loh Pak. Iya. Itu. Boleh Bapak kalau mau pengujian nanti saya tadi ada di email Pak ya, Bapak nanti email aja, nanti Bapak butuh sampel saya bisa kirimkan Pak. Oke, terima kasih kalau begitu Pak. Terima kasih banyak Pak. Datanya kan ada di sini Pak semuanya Pak. Datanya kan ada di sini. Ada Pak. Nanti ada Pak. Ada. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Kita masih sama-sama. Ada lagi Bapak Supri ini Pak. Ya Pak, ini ada pertanyaan lagi satu mengenai apakah beton menggunakan fiber ini bisa self compacting Pak? Bisa self compacted. Ya, dan berapa hari bisa mencapai kuat maksimum ya, baik Pak Dedi ya, Pak Dedi Tandi. Untuk self compacted bisa Pak, kita punya kerjaan sekitar bulan Mei kemarin untuk perbaikan jalan ya menggunakan ini dengan self compacted dalam yang dia 3 jam harus bisa dipakai. Jadi sangat bisa Bapak jika digunakan untuk self compacted concrete ya. SCC ya. Bisa. Bisa Pak ya. Oke Pak. Ya. Ini Bu Margaret belum belum nyambung. Mungkin saya ini lagi Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan lagi terkait fiber ini. Kan ini ada pertanyaan juga dari Pak Stanley ini Pak mengenai perbandingan komparasi rupiahnya ini. Sepertinya apakah memang ada benar per fiber rupiahnya 214.000 ini. Nah, ini mungkin coba balik lagi ke share yang tadi Pak, yang perbandingan harga tadi.
Ya, baik Pak Stanley ya. Jadi di tabel comparison Kratos Makro 150.000 untuk dosis 3,5 kg dan tebal beton 20 cm. Apakah benar per kilo PP Fiber 214.000? Bukan Pak Stanley. Jadi harganya itu ini harga bukan penawaran ya Pak. Ini harga kita untuk dimasukkan ke situ. Jadi harganya 150.000 per kilo Pak. Itu harganya per kilo Pak. Jadi kalau untuk dosis 3,5 tinggal dikalikan saja kali 3,5. Jadi kira-kira 500 ribuan per meter kubik beton Pak ya. Itu untuk padanan 2 wire mesh M8 2 lapis. Jadi itu kira-kira itu yang desain yang pernah kami kerjakan ya kira-kira. Tapi itu pun tidak itu sangat tergantung dari project by project karena setiap project berbeda, moduluskannya, loadnya, tebalnya. Jadi itu kita ambil sampel saja. Jadi itu harga 150.000 per kilo Pak. Nanti untuk dosis tinggal dikalikan saja. Mungkin ada Pak Ibu Demas atau Bapak Demas, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Selamat siang Pak Konrad, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Jadi kalau saya lihat mungkin mohon nanti dikoreksi. Jadi fiber ini kan dia berfungsi sebagai filler dan juga berfungsi sebagai strengthen. Dilihat di mana penggunaan atau elemen struktur yang dipakai. Misalnya kalau sebagai di atas slab on grade saya lihat sebagai strengthen ya. Tapi kalau di elemen-elemen struktur vertikal mungkin dia sebagai filler. Nah, tadi saya lihat salah satu contoh proyek di Brasil tuh yang digunakan di precast, dia berfungsi sebagai apa Kak? Apakah dia benar-benar menghilangkan atau mengganti struktur besi di precast wall-nya itu atau seperti apa Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Baik Pak Kurniawan. Jadi untuk precast terutama untuk untuk panel Pak ya. Kalau untuk yang kayak gorong-gorong itu yang bulat itu bisa full fiber. Untuk precast masih disisakan ada tulangan konvensionalnya Pak, karena Bapak tahu kan precast itu timingnya Pak. Jadi hari ini ngecor, besok harus sudah diangkat. Jadi kita mendesain berdasarkan momen kritikalnya Pak, momen saat di lifting umur beton baru 1 hari. Jadi kita masih membutuhkan tambahan konvensional mesh-nya, tapi dikurangi Pak, mungkin kita dikurangi. Kalau cost kompetitifnya kita harus hitung project by project ya Pak untuk yang precast karena beda-beda case-nya. Cuman memang harus dikombinasikan karena precast itu timingnya bagaimana memutar cetakan sebanyak mungkin Pak ya. Jadi kritikalnya di posisi angkat saat umur beton baru 1 hari. Jika di steam mungkin tidak masalah. Jika tidak di steam mungkin kita perlu penambahan tulangan yang lumayan Pak. Karena fiber ini dia mengandalkan bonding dengan beton Pak. Kalau betonnya belum bisa mengikat, belum keras, dia akan slip, akan ketarik. Jadi itu Pak, tadi kan saya sudah jelaskan prinsip kerjanya fiber, jadi dia mengandalkan bondingnya Pak. Jadi itu maksud mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak ya untuk precast Pak. Untuk precast memang harus dikombinasikan dengan itu Pak, dengan konvensional bar Pak, karena ada saat lifting yang kritis itu Pak. Tapi kalau dia mungkin di steam. Di steam itu kan 4 jam steam dia bisa tercapai 70% kekuatan. Ya mungkin bisa sangat berkurang Pak penulangan konvensionalnya. Begitu ya Pak kira-kira. Demas ya. Begitu Pak Demas ya. Ini kalau untuk precast mungkin harus ada penambahan tetap menggunakan tulangan konvensional gitu Pak ya. Ya, mungkin, tapi tergantung nanti metode pencetakannya. Mungkin kalau untuk barrier itu mungkin nggak perlu tambahan tulangan full fiber sudah cukup. Pemecah gelombang, cuman kita hitung nanti engineer kami akan hitung case by case, product by product ya Pak Supriya. Baik Pak. Kemudian ada ini Pak, apakah ada ukuran maksimal tebal dari slab yang bisa menggunakan fiber tadi Pak? Dari pertanyaan dari Pak Fubeni ini Pak.
Oh, tebal dari slab. Minimum atau Ya, maksimum? maksimum ini. Berapa yang Maksimum. maksimum? Kalau maksimum, Ah, maksimum tidak ada. Jadi kita bisa fiber ini bisa digunakan tebal slab berapapun, tidak ada restriction-nya ya. Cuman kalau minimum setahu saya aplikasinya itu untuk script yang paling minimum itu sekitar 7 sampai 10 cm. Tapi kalau 7 maksimum masih bisa ya, 7 cm ya. masih bisa. Untuk beton yang tadi di video tuh script itu sekitar 10 cm itu. Jadi kalau berdasarkan info yang saya dapat dari engineer itu 7 cm masih bisa untuk script, untuk leveling. Ya. Oh, karena ini banyak precast yang tebalnya itu 7 cm Pak. Jadi untuk 7 cm masih bisa ini Pak ya. Masih bisa, Untuk masih membantu bisa. pertanyaan dari Pak Demas tadi. Ya. Masih bisa. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Kurniawan nih Pak dari Amanah Utama. Apakah bisa untuk dalam pembuatan sistem inject Pak? Ini mungkin yang tadi softcrete ya, mungkin bisa dibantu lagi jelaskan. Berkaitan dengan sistem inject. Sistem inject. Kalau sistem inject lebih ke peralatan inject-nya ya Pak ya. Bapak saya belum tahu ya. Kita belum pernah gunakan sistem inject. Nggak tahu. Saya bisa secara teknis pasti dia akan menambah kekuatan struktural. Cuman secara pelaksanaan saya nggak tahu Bapak Ibu alatnya bagaimana sistem inject ya. Apa dia bisa memompa fiber, saya nggak tahu. Mungkin bisa kita coba Pak Kurniawan, jika Bapak ada proyek, kita bisa menggunakan. Saya masih belum punya referensi untuk injection ya. Saya belum tahu alatnya yang bagaimana. Kalau untuk perbaikan slab, saya tahu injection-nya apa, alatnya seperti itu, saya tidak tahu. Baik, Pak Konrad. Ini dari daftar pertanyaan sudah hampir dijawab semua ini Pak. Mungkin kalau ada yang belum mau Pak Supri ya. Ya. Yang Pak Rizal Sofii belum ya? Rizal Sofii mengenai yang dari Murinda, apakah Kratos synthetic fiber dapat digunakan untuk metode perbaikan beton yang mengalami kerusakan? Terima kasih. Ya, baik. Oh iya, coba Pak. Saya ya. Dari silakan Pak. Ya, saya jawab saja ya. Jadi untuk metode perbaikan beton yang mengalami kerusakan bisa Bapak Ibu. Jadi tinggal kita pikirkan metode penyambungan dengan struktur yang tidak diperbaiki ya, misalnya dipasang bar, dowel, kita akan secara prinsip bisa Bapak Ibu ya untuk perbaikan. Jadi saya rasa untuk perbaikan jalan memang harus di-cut sampai bawah ya. Untuk slab, untuk perbaikan industrial floor mungkin sebaiknya juga dibuang panel yang rusak dibandingkan hanya mengikis 6 cm itu saya rasa lebih baik jika untuk metode perbaikannya di-cut satu panel yang rusak lalu dicor, dipasang dowel, dicor menggunakan fiber sintetis ini. Jadi untuk perbaikan bisa karena kita juga sudah kerjakan untuk perbaikan jalan Bapak Ibu bulan Mei kemarin ada kontraktor yang membeli ke kita untuk perbaikan jalan. Jadi sangat bisa. Pak Kris belum juga nih Pak Supri ya? Belum Pak. Ya. Selam beton yang digunakan untuk mixing dengan fiber Kratos sebaiknya di selam berapa? 2, bagaimana pengaruh penggunaan fiber polypropylen terhadap ketahanan bakar beton? Ya, jadi baik Pak Kris. Pertama, selam beton. Jadi selam beton yang kita menggunakan fiber ini dia akan terjadi namanya slam loss ya. Jadi semua fiber pasti akan ada slam loss. Jadi untuk 3 kg fiber itu Kratos fiber itu akan loss-nya sekitar 4 cm. Sehingga kami sarankan untuk workability yang tetap terjaga saat pengecoran, kita sarankan slamnya itu saat truck mixer tiba di lapangan tuh 16 cm. 16 cm
sampai 18 cm. Jadi begitu ditambahkan fiber dia akan berkurang jadi sekitar 12 sampai 14 cm masih bisa dikerjakan dengan orangnya lebih gampang mengerjakannya untuk mendistribusikan beton fibernya. Kalau terlalu rendah slamnya misalnya sampai side slamnya 12-13, dia akan slamnya mungkin 10, mungkin masih bisa dikerjakan, cuman waktu menariknya, distribusinya akan berat. Lebih ke workability Bapak Ibu. Kalau mixingnya masih bisa, masih even, masih seragam. Nomor 2, bagaimana pengaruh penggunaan fiber propylen terhadap ketahanan bakar beton. Jadi terhadap ketahanan dia jadi titik lelehnya tadi 160 derajat. Jadi kalau betonnya dipanasin, kebakar melebihi 160 derajat, dia akan meleleh ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya kalau dengan tulangan akan mengembang, mungkin akan mendorong beton. Kalau untuk dengan makropropylen, dia tidak akan mendorong beton memuai, tapi dia begitu melewati titik leleh dia akan meleleh. Jadi jika terjadi beton kebakaran ya harus dicek ulang ya, mungkin diambil sampel untuk melihat kondisi fiber di dalamnya. Nah, jadi begitu Pak Kris ya. Jadi namanya api ya, kita harus jika terjadi kebakaran kita harus asesmen ulang strukturnya, slabnya. Ya, baik Pak. Ini ada tambah lagi dari Pak Yudi Setiawan tuh, dimensi maksimum tadi yang dibicarakan untuk slab on ground berapa? Maksudnya dalam satu modul, misal 6x6 atau 6x20 meter. Oh, ya. Jadi untuk Pak Yudi ya, jadi dimensi panel maksimum ya. Jadi yang umum dikerjakan sih saat ini sesuai standar ACI itu Pak, dia kalau nggak salah standar ACI itu 20 panel itu 30 kali dari tebal slab ya. Cuman memungkinkan juga Pak untuk digunakan panel lebih dari itu. Kami juga sedang ada proyek di Turki, jadi big panel dia lebih dari 12 meter kali 12 meter per panel. Jadi dengan fiber satu modul bisa lebih. Cuman kalau Bapak 6 kali 20 meter itu tidak bisa Pak. Kalau untuk slab ya harus dipotong maksimum 6 kali 9 maksimum 6 kali 9, 1 banding 1,5. Jadi itu standar Pak ya, standar ACI untuk panel beton. Jika tidak lebih dari itu, misalnya 6 kali 20, biasanya Pak nanti per 6 meter atau 7 meter akan ada crack melintang Pak. Jadi lebih baik kita potong supaya lebih rapi dibandingkan ada crack melintang Bapak repair nggak beraturan, itu sangat tidak baik Pak. Dia emang akan mengurangi bukaan crack, cuman tidak kita bisa, tapi tetap kita harus perlakukan saw-cut ya Pak ya, itu untuk mengakomodir beton crack di tempat yang kita tentukan, dia tidak crack di sembarangan lokasi. Jadi itu namanya tadi saya tunjukkan adalah SLS design Pak ya, serviceability. Secara struktural masih oke, cuman secara serviceability tidak bagus Pak kalau ada crack tidak beraturan. Jadi kita anjurkan panelnya itu dipotong sekotak mungkin Pak ya, kalau bisa 6 kali 6 sangat bagus. Baik Pak, jadi maksimal 1 kali 1,5 ya, kurang itu ukuran panjang kali lebarnya Pak ya. Atau betul, bisa itu dibuat standar. Ukurannya simetris 6 kali 6, 3 kali 3, 5 kali 5. Baik Pak. Ya. Jadi untuk ada juga joinless ya Pak Supri. Ya, joinless ya. Berarti ini nggak pakai laki jantan Pak ya, atau nggak pakai double ya. Pak ya. Joinless itu jadi joinless itu dia panelnya besar-besar, masih bisa Pak digunakan. Cuman memang dosisnya akan lebih tinggi joinless karena dia akan susutnya besar ya, jadi gayanya yang harus ditahan besar. Jadi bisa memungkinkan joinless Pak. Kita lagi ada kerjaan juga tapi di Turki ya, bukan di sini. Dia lebih dari 12 kali 12 joinless. Bisa. Cuman Bapak kalau joinless harus pakai, kita syaratkan memakai armor join ya Pak. Karena joinnya akan terbuka kalau 12 kali 12 mungkin 1 cm ya. Kalau 25 kali 25 bisa 2 cm.
Jadi Bapak kita sarankan menggunakan armor join untuk mengurangi resiko joinnya sompel ya, karena terbuka. Begitu ada forklift lewat kan gayanya, impact-nya besar sekali itu. Jadi kita sarankan menggunakan armor join. Jadi di armor lah, dilindungi. Nah, gitu Pak Supri. Kita lanjut. Ya, ini ada yang kelewat tadi Pak. Ada ekuivalensi nggak mengenai mutu fiber ini? Mulai maksudnya ini apa ya? Apakah ada klasifikasi mutu fiber Kratos ini ekuivalensi dengan mutu beton konvensional gitu? Mutu beton, Ya, ekuivalen. Yang pertanyaan dari Pak siapa, Pri? Pak Franklin nih Pak. Pak Franklin. Ekuivalensi. Jadi kalau maksudnya ekuivalensi apa ya? Jadi kalau kita untuk beton Kratos fiber ini mutu betonnya apa? Minimum Mengikuti C25. mutu beton desain gitu mungkin ya? Ya, mutu beton. Maksudnya kalau mutu betonnya minimum C25 Bapak Ibu. Jadi C25 itu silinder ya, silinder 25, kalau di luar negeri C25. Kira-kira K300 lebih sedikit. Itu minimum ya, minimum karena kita mengandalkan bonding dengan betonnya. Jadi jangan sampai fibernya slip atau tertarik. Jadi fiber itu sangat kuat, dia 550 MPa. Kalau betonnya nggak kuat, dia akan kecabut. Jadi sebelum desain yang kita harapkan, dia akan sudah gagal duluan. Jadi beton itu C25 minimum untuk penggunaan synthetic fiber. Nah, ada juga kita menggunakan di bawah itu kita sedang ada kerjaan juga chicken farm. Chicken farm itu dia memakai cuman K225, tapi karena bebannya cuman ayam saja tidak masalah Bapak Ibu, karena tidak akan ada beban berat di atasnya. Jadi tapi secara keseluruhan, secara peraturan guidance desain itu harus C25. Kita pun akan desain minimum C25 nantinya. Jadi kalau di bawah itu harus dinaikkan atau gimana Pak ya? Kalau di bawah itu kita lihat fungsinya ya, karena kita kan mendesain berdasarkan peraturan. Tapi kalau kita punya proyek sekarang lagi kerja itu kandang ayam modern 5.000-an meter persegi itu dia cukup memakai di bawah C25. Dia pakai K225 C18 ya, 18,1 ya. Karena bebannya tidak sangat tidak besar, jadi dia hanya menahan susutnya ya, gaya susutnya aja ya. Itu Pak Supri. Tapi semua harus kita desain sih, ada standarnya. Nanti kita di desain kita sebutkan juga panelnya, baru posisi dowelnya bagaimana, nanti disebutkan di desain kita, sama entren rebarnya, di tambahan rebarnya di sudut-sudut, baru ya standar praktis untuk slab beton lah yang baik. Dari daftar ini sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak, tidak ada. Ada Pak Yudi terakhir itu terakhir. Oh, steel fiber ini Pak. Ya, apakah ada penggumpalan kalau pemakaian Kratos Pak? Ya, jadi kalau untuk mixing saya dari beberapa proyek dan mock-up yang saya kerjakan tidak ada penggumpalan Bapak Ibu. Jadi dia asal kita mixingnya benar ya, masukkan habis dimasukkan sesuai dosis, di mixing dengan kecepatan maksimum selama 7-10 menit, tapi aturannya sih 1 menit per kilo ya. Satu bag itu 1 menit. Jadi kalau masukin 7 meter kubik beton, 7 bag, jadi itu 7 menit. Tapi saya suka lebihkan sampai 8 menit supaya meyakinkan itu even. Jadi dia karena dia tidak ada hook-hooknya, jadi dia resiko untuk gumpal sangat-sangat kecil kemungkinannya Bapak Ibu ya. Jadi karena tidak ada hooknya, jadi dia hanya polos kayak tape begitu, cuma tipis. Jadi tidak resiko untuk menggumpalnya sangat kecil ya.
sampai saat ini saya juga belum menemukan kejadian gumpal ya. Baik Pak. Jadi untuk question and answer ini saya lihat di daftar sudah tidak ada, Raisen juga tidak ada. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Konrad, atau mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan lagi mengenai produk dan brosur. Nanti ini kan ada materi ini kan Pak ya. Materi ini nanti akan di-share. Jadi dalam materi ini ada kontak person, ada community profile dari Kratos itu sendiri, nanti akan di-share ke alamat email yang sudah terdaftar di Haki nih Pak. Jadi nanti dari Hakinya akan memberikan materi-materi ini by email Pak, maksimal H+2 itu. Mungkin begitu Pak Konrad, mungkin ada yang bisa ditambahkan atau mungkin dari Bapak-Bapak sekalian masih ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang ingin masih tanyakan, kita masih ada waktu sekitar 3 menit lah untuk acara ini. Jika Bapak Ibu menginginkan presentasi lanjutan atau desain dan komersial, penawaran komersial atau informasi lainnya, silakan hubungi email dan nomor HP saya yang di layar Bapak Ibu ya. Nanti saya akan bantu semaksimal mungkin. Ini ya, untuk Pak Kurniawan izin save nomornya ya, silakan Pak. Jadi untuk sistem injeksi emang saya saat ini belum mendapatkan info referensinya. Saya akan tanyakan dulu ya Pak Kurniawan ya, apakah kita pernah melakukan di luar negeri? Karena di Indonesia sendiri emang baru masuk ya produk ini. Walaupun pabriknya di sebenarnya sejak 2006 ada di Citerep, cuman memang baru-baru dijual di Indonesia saat ini. Baik Bapak Ibu, apa ada yang bisa ditanyakan kembali? Bisa langsung apa di chat atau lebih baik langsung ya, karena sudah selesai presentasinya. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan berikutnya yang terkait dengan materi produk ini, Kratos ini, mungkin Bapak bisa langsung ke nomor yang ada di layar sharing Pak, yaitu di 08111898 105, atau bisa langsung email ke Pak Konrad Mayer @globalproasia.com. Seperti itu Pak. Pak Konrad, apa bisa saya tutup atau? Ya, baik. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Ya, sampai jam 12 ini kita telah mendengarkan Q&A dan pertanyaan dan jawab untuk acara webinar Haki hari ini. Ya, Bapak Supri, terima kasih juga untuk Pak Supri dan tim Haki atas bantuannya, arrangementnya untuk hari ini. Silakan Pak Supri untuk kita dilakukan penutupan ya. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu semuanya. Mungkin cara presentasi webinar Haki mengenai Kratos Synthetic Fiber ini secara resmi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan salam sehat semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat kita bekerja, tetap semangat kita berkarir, tetap semangat kita beraktivitas. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haki Pusat ini langsung di close atau Bapak dari Bapak? Ada sedikit Pak, sedikit. Oh, boleh silakan Pak, lanjut iya. Pak.